Damai sertamu saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita mendengarkan Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Dan hari ini di dalam perikop tersebut terutama ditulis Yesus membandingkan atau menyamakan Yohanes Pembaptis dengan sosok Elia. Sekedar informasi, Injil Matius itu ditulis untuk orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus sebagai Mesias. Jadi mereka ini orang-orang pertama yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan mereka dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Mereka diusir dari sinagoga karena percaya pada Yesus sebagai Mesias tadi, dan mereka harus mencari jati diri sendiri. Yahudi tetapi percaya pada Yesus sebagai Mesias pada abad-abad awal, pertumbuhan awal gereja. Nah, karena itu dalam Injil Matius banyak sekali digunakan simbol-simbol tradisi yang berasal dari tradisi Yahudi, termasuk menyamakan Yohanes Pembaptis dengan Elia. Elia dalam tradisi Yahudi, terutama pada perjamuan Paskah atau Seder, makan malam, itu ada 5 piala anggur yang diminum secara bertahap, dan piala kelima disebut piala Elia. Nah, waktu piala Elia itu dipresentasikan, dia tidak diminum, dia dibiarkan begitu saja dengan harapan Elia akan datang. Pintu dibuka sedikit dengan harapan supaya Elia, sebagai simbol bahwa Elia yang akan membawa Mesias, penyelamat yang dinantikan. Dan dalam Injil Matius hari ini Yohanes Pembaptis disamakan dengan Elia. Yesus sendiri ditaruh di sebagai perkataan Yesus sendiri bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang mempersiapkan Mesias. Lalu apa gunanya untuk kita yang tidak tahu budaya Yahudi ini, tapi kita langsung menjadi pengikut Kristus dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita pun diajak untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis dalam hidup setiap hari. Kita membawa Kristus kepada dunia, kepada keluarga, kepada komunitas, kepada orang-orang yang kita jumpai. Kita membawa pesan-pesan keselamatan itu. Kita membawa Kristus kepada dunia. Seperti Bunda Maria, Maria membawa Kristus dalam rahimnya, memungkinkan supaya Allah itu menjadi manusia dan manusia bisa berkomunikasi atau berelasi dengan Allah yang tidak kelihatan. Nah, sebagai pengikut Kristus di Indonesia yang kita minoritas, bukan mayoritas, sejauh mana kita berani membawa Kristus di dalam hidup kita sehari-hari? Kita menjadi pembawa Kristus, Christophorus, membawa Kristus dalam tindakan, dalam perkataan, dalam perbuatan, baik tidak baik waktunya, predica verbum opportune importune.
ya. Wartakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Nah, seringkali ya, justru Injil itu berbicara secara hidup dalam waktu-waktu yang tidak baik, ya. Aneh memang, ya, seperti jemaat Matius, ya. Jemaat Matius adalah jemaat yang teraniaya. Tetapi dari mereka barulah dari jemaat-jemaat yang teraniaya ini barulah kabar gembira menyebar ke seluruh dunia. Kalau tanpa jemaat-jemaat awal yang teraniaya ini, kalau mereka tawar hati, berhenti, ya kita tidak mungkin bisa mengenal Kristus. Ya. Nah, marilah pada masa Advent ini kita merefleksikan kembali tugas kita sebagai pembawa Kristus. Ya, sebagai Elia zaman modern atau Yohanes Pembaptis zaman modern yang berani membawa pesan-pesan keselamatan, ya, melalui media sosial. Ya, jangan hanya status galau terus, ya, atau statusnya maki-maki orang terus, ya, di media sosial, tapi gunakanlah media sosial sebagai tempat atau kesempatan untuk membawa pesan-pesan keselamatan, ya. Syukurlah ada COVID karena semakin kita menggunakan media sosial untuk membawa pesan-pesan keselamatan, ya, perayaan Ekaristi online, pengajaran-pengajaran online, termasuk INRI juga, ya, bahkan jauh sebelum COVID, INRI sudah mencoba membawa kabar keselamatan kepada semakin banyak orang. Nah, semoga kita menyadari ini dan mengambil keputusan, ya, bertanggung jawab untuk membawa Kristus kepada dunia. Semoga.